Manchester City hanya berhasil merebut 1 poin saat melawan Chelsea di kandang mereka sendiri. The Citizens tak mampu memanfaatkan kondisi terpuruk yang sedang dirasakan oleh The Blues akhir-akhir ini. Sang pelatih interim Callum McFarlane wajib kita apresiasi yang sudah memberikan tenaga dan pengetahuannya untuk mampu menahan imbang pelatih jenius Pep Guardiola. Seperti apakah review pertandingan selengkapnya? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan review pertandingan Manchester City versus Chelsea sebagai berikut. Skuad The Blues datang ke Etihad Stadium tanpa beberapa pilar andalan. Moises Caicedo tak bisa bermain karena akumulasi kartu, lalu Marco Kurela tak ikut berpartisipasi karena cedera ringan. Tak berhenti sampai di situ saja, masih ada pemain lain yang harus absen seperti Wesley Fofana karena demam dan Robert Sanchez tak bisa turun sebagai starter seperti biasanya karena ia menderita cedera otot saat melakukan pemanasan. Dan yang paling membuat miris adalah skuad The Blues tidak bisa didampingi pelatih utama mereka, padahal Chelsea sedang menghadapi salah satu tim raksasa di Liga Inggris. Di babak pertama, Callum McFarlane memang menggunakan formasi 4-2-3-1. Namun sejatinya skuad The Blues menerapkan pola bertahan secara zona marking sehingga formasi berubah menjadi 5-2-3. Dengan menerapkan strategi ini, membuat skuad Chelsea bertahan secara unit dan mengandalkan serangan counter attack cepat sebagai amunisi utama. Serangan-serangan Manchester City berhasil dihalau oleh lini pertahanan The Blues, walaupun sesekali Erling Haaland dengan segala kualitas yang ia miliki sempat berhasil mengancam jala gawang yang dikawal oleh Philip Jorgensen. Sebaliknya untuk Chelsea, karena menggunakan formasi 5-2-3, mereka memang bermain solid ketika bertahan, namun ketika berbicara aspek menyerang, The Blues tak mampu melakukan aksi-aksi yang cukup bisa membahayakan Gianluigi Donnarumma sama sekali di babak yang pertama. Petaka untuk The Blues bahkan menghampiri mereka 3 menit sebelum jeda babak pertama usai. Pemain keturunan Indonesia Tijani Reinders berhasil memberikan keunggulan untuk The Citizens melalui tendangan keras kaki kirinya. Skor 1-0 bertahan hingga peluit akhir babak pertama dibunyikan. Memasuki babak kedua, Callum McFarlane melakukan perubahan taktik untuk merubah jalan pertandingan. Esteva Willian ditarik keluar dan digantikan oleh Andre Santos. Setelah pergantian formasi dari pelatih yang kini menggunakan sistem bermain 4-2-3-1, The Blues justru lebih berani untuk menyerang pertahanan City. Berulang kali, The Blues berusaha untuk membongkar pertahanan solid dari The Citizens. Cederanya Josko Gvardiol dan masuknya Liam Delap menggantikan Joao Pedro seolah menambah energi baru untuk skuad Chelsea. Keasikan menyerang, hal itu tentu akan membuka celah pertahanan Chelsea sendiri. Beruntung untuk Chelsea, Manchester City tak mampu memanfaatkan celah-celah kecil tersebut untuk menambah keunggulan mereka berkat permainan solid dari Benoit Badiashile. Berulang kali mendobrak dengan terus menunjukkan sikap pantang menyerah, Chelsea akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-94, 2 menit menjelang pertandingan usai. Serangan terakhir Chelsea diinisiasi oleh Reece James dan Malo Gusto yang dengan cerdiknya melewati Nico O'Reilly lalu melepaskan crossing terakhir di pertandingan ini. Saking mulusnya crossing dari Malo Gusto sehingga tidak mampu dibendung oleh pertahanan Manchester City hingga pada akhirnya bola crossing dari Malo Gusto jatuh tepat di kaki Enzo Fernandez. Meskipun sempat dihadang Donnarumma di percobaan pertama, Enzo Fernandez akhirnya berhasil menceploskan gol ke gawang Manchester City.
Setelah mencetak gol, Enzo Fernandez langsung berlari ke arah supporter Chelsea yang ikut away ke Manchester, dan ini adalah sebuah aksi yang patut dipuji. Di saat-saat kondisi Chelsea yang sedang terpuruk, para fans tetap hadir untuk mendukung secara tulus, dan hal yang pantas untuk dilakukan adalah merayakan gol penyama kedudukan dengan semua fans yang sudah datang jauh-jauh dari kota London. Enzo Fernandez memang bukanlah produk akademi asli dari Chelsea, namun setiap kali ia bermain, Fernandes selalu menunjukkan passion yang kuat untuk membela Chelsea. Di pertandingan melawan Manchester City, Enzo Fernandez layak disematkan sebagai man of the match karena ia yang lebih bersinar daripada rekan-rekannya, termasuk lebih bersinar dari sang ikon Chelsea, yaitu Cole Palmer. Melakukan tackle terbanyak, memenangkan duel, pemain Chelsea yang paling banyak melakukan sentuhan di kotak penalti lawan, lalu melakukan tembakan on target terbanyak ke gawang Donnarumma, dan yang paling penting adalah mencetak penyama kedudukan di menit-menit akhir. The Blues bahkan bisa saja unggul di pertandingan ini jika peluang emas yang didapat oleh Pedro Neto bisa diselesaikan dengan lebih baik lagi. Selain Enzo Fernandez, jangan lupakan juga memberikan pujian kepada sang pelatih interim Chelsea yang sukses melakukan perubahan taktik melawan Pep Guardiola hingga pada akhirnya berhasil merebut 1 poin di Etihad Stadium. Meskipun terlalu dini untuk menyebutnya pelatih elit, namun jika Callum McFarlane mendapatkan kesempatan untuk memegang tim senior, entah itu di Chelsea atau di tim manapun, pria berusia 40 tahun ini, cepat atau lambat, akan menjadi salah satu pelatih Inggris yang dibicarakan oleh banyak orang. Menghadapi Manchester City tanpa diperkuat kiper utama, bek kiri utama, dan gelandang bertahan utama, namun McFarlane tetap bisa mengatur tim secara terorganisir, disiplin, dan memiliki rencana permainan yang matang, baik di babak pertama maupun babak kedua. Bahkan jika kita melihat secara XG atau expected goal, Chelsea bisa mengungguli Manchester City dengan rincian Man City sebesar 1,15, sementara Chelsea 1,99. Hasil positif yang didapat McFarlane saat melawan Manchester City, ia hadiahkan kepada pasangannya yang merupakan penggemar Chelsea sejati. Sebagai fans Chelsea, tentu kita juga berharap untuk di laga selanjutnya, yaitu pada Kamis dini hari melawan Fulham di Stadion Craven Cottage, yang menjadi pemimpin Chelsea di pinggir lapangan adalah Callum McFarlane lagi. Kepastian ini belum bisa diberikan oleh pihak resmi Chelsea karena seperti kita ketahui bersama, sang manajer pengganti Enzo Maresca, yaitu Liam Ross Senior, sedang OTW menuju ke London, dan besar kemungkinan pengumuman resmi mengenai manajer baru Chelsea akan dilakukan dalam hitungan hari, bahkan hitungan jam. Suasana atau vibes dalam skuad sedang indah-indahnya ketika Chelsea ditangani oleh Callum McFarlane. Mari kita berharap semoga pria berusia 40 tahun itu bisa diberi kesempatan melatih Chelsea 1 kali lagi saat The Blues melawan Fulham. Secara garis besar, semua pihak yang terlibat di pertandingan tadi malam seharusnya sebagai fans Chelsea, kita merasa bangga dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada mereka. Mulai dari staf kepelatihan, para pemain, dan jangan lupakan juga pemain-pemain yang absen bertanding, namun mereka juga tetap ikut hadir ke stadion untuk memberi dukungan kepada rekan-rekannya. Levi Colwill, Moises Caicedo, Marco Kurela, dan Robert Sanchez terlihat tetap menemani teman-temannya untuk memberikan dukungan moral ketika menghadapi laga big match ini. Para pemain tetap bersikap dewasa dan terus menunjukkan semangat pantang menyerah meskipun dikelilingi oleh berbagai macam permasalahan dari luar lapangan. Pemain-pemain yang memiliki jiwa leadership tinggi seperti Reece James, Enzo Fernandez, Tosin Adarabioyo, dan Levi Colwill, mereka sukses mengambil alih kepemimpinan
yang sempat hilang ketika ditinggal Enzo Maresca. Semoga hasil imbang melawan Manchester City bisa menjadi titik balik Chelsea di sisa musim ini, dan rentetan kemenangan bisa mereka dapatkan lagi untuk memperbaiki ranking mereka di klasemen sementara yang hanya berada di posisi 5. Selisih 3 poin dengan Liverpool di peringkat 4 dan selisih 11 poin dengan peringkat 3. Bagaimana menurut kalian Blues? Mampukah Chelsea meraih hasil positif lagi di pertandingan selanjutnya? Seberapa yakinkah kalian dengan Liam Rowe Senior yang akan segera mengambil tongkat kepemimpinan Chelsea? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.